Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau membagikan pengalaman saya tentang pijet kretek di tahun 2024. Yuk kita simak vlognya bentar sambil ada nanti react ketika saya lihat rekaman waktu saya di kretek. Yuk, langsung aja. Hari ini saya bakal pergi ke tempat pijet kretek. Di sini udah ketiga kalinya saya kembali ke sana ya. Jadi ini pertemuan saya yang ketiga. Sebetulnya nggak pertemuan sih, cuma ya udah nggak enak aja, badannya pingin dikretek aja gitu. Jadi langsung aja kita ke lokasinya. Nah, di sini saya sampai ke sebuah tempat namanya Chiropraktik Kudus. Mungkin lebih dikenal dengan pijet kretek. Jadi ada chiropraktik, ada chiropraktik. Secara teknisnya saya kurang paham sih, tapi mirip. Dan di sini yang apa ya? Yang retek ini pokoknya ramah lah, bisa diajak ngobrol, jadi nyantai aja. Di sini untuk awal-awal saya dipijit-pijit dulu, rasanya tentu enak, rasanya nyaman banget. Dan ini adalah kali ketiga saya, jadi saya tidak setegang yang pertama. Nah, terus di sini saya bagian tulang punggungnya kayak di palu-palu gitu ya, rasanya enak-enak ngilu. Dah, ini yang paling saya tunggu pertama. Jadi akan ada suara krek. Nah, ini saya kayak kepalanya agak dipelintir ya ini ya, di lehernya ya. Nah, ini krek. Nah, nah terus yang sebelah sana juga, sebelah baliknya. Dan kalau kamu lihat di sini saya selalu mengerang karena ya udah saya loss aja, saya lepasin aja daripada saya tahan. Tapi kalau dia sakit atau enggak kok, nyantai aja. Cuma saya emang lebih suka mengungkapkan dengan gitu kan. Nah, ini juga asik banget nih. Krek, krek, dan krek. Waktu saya di sana saya dengar suara ada suara krek gitu ya. Cuma mungkin emang nggak sampai ke mikrofon dari kamera DJI saya, soalnya agak jauh posisinya ya. Tapi saya sendiri saya dengar suara krek gitu. Dan kalau kamu yang dipijit ya, itu pasti kamu dengar suara krek krek, satisfying banget. Terus ini bagian apa, pundak. Cuma kalau saya sih emang yang paling saya tunggu yang bagian leher, punggung, sama pinggang sih. Kalau yang lainnya oke lah, ini mungkin emang prosedurnya ya gitu ya. Cuma yang paling saya tunggu itu yang ada deket-deket di leher, di punggung, di pinggang, karena itu rasanya bro. Nah, ini juga asik nih. Nah, ini kita kayak melintir tulang apa ya? Tulang pinggang kali ya. Waktu tidur di kasur sih saya sering kayak gini sih. Cuma memang kalau dibantu sama gini memang rasanya lebih mantap, lebih beda. Nah, itu krek gitu rasanya. Asik banget. Nah, lalu sebelah satunya juga. Jadi kalau di sini tuh lebih enak gitu. Nah, itu ada suara krek gitu ya, kalau kalian bisa mendengar. Tapi memang disebut kretek emang soalnya emang kretek-kretek sih. Khususnya kalau kalian yang lagi dieksekusi gitu ya. Itu gila sih, mantap banget sih. Terus ini bagian kaki ya. Oke lah, saya tidak terlalu menantikan bagian tangan atau kaki sih. Memang buat saya menu utamanya ada di sekitar leher, punggung, sama pinggang sih. Jadi untuk chiropraktik ini lebih cocok daripada dibilang pijet ya, lebih cocok dibilang reposisi tulang kita, karena aktivitas kita sehari-hari itu kadang membuat postur kita tuh bergeser tulang-tulangnya. Nah, ini adalah salah satu menu yang saya tunggu nih. Jadi leher kita ditarik dan kita harus rileks, jangan tegang. Dan nah, dengar erangan saya yang paling kenceng di bagian ini. Tapi itu bagian yang paling mantep, bagian yang paling asik, serius deh. Itu yang paling kerasa serius, mantep banget pokoknya. Nah, ini juga mantep nih. Ditarik sama pasti buat kalian yang belum pernah mencoba ya, pasti rasanya serem. Saya paham. Karena
Karena memang kita kayak mungkin kayak sendi kita udah mentok di sana ya, tapi di sini kamu akan diputar lebih jauh sampai ada suara krek gitu kan. Rada seram memang, serius. Saya udah ke sini udah ketiga kali. Memang agak seram, tapi saya sampai balik lagi karena buat saya pribadi ya, ini efeknya paling worth it. Efeknya paling kerasa ya daripada ya pijet-pijet biasa gitu. Jadi untuk pijet kretek di sini saya bilang sih cocok buat saya. Nggak tahu buat kalian cocok atau enggak, tapi buat saya pribadi cocok karena saya sudah sampai ke sini, udah balik sampai ketiga kali di sini. Nah, di sini untuk kaki-kaki. Nah, pijatnya seperti ini ada juga sih. Sebetulnya mungkin memang tidak ada pijetnya ya. Kalau retek itu kayak reposisi aja sih sebetulnya, cuma mungkin biar lebih servisnya lebih mantap gitu ya. Nah, kalau udah ditepok-tepok gini artinya udah berada di ujung acara, guys. Nah, di situ nah di sini adalah pengalaman saya ya. Saya ketika pijat kretek. Nah, kalau kalian tanya apakah enak atau enggak, buat saya pribadi enak banget. Apakah saya akan kembali lagi ke sini? Ya iyalah, bakal balik lagi. Saya udah ketiga kali dan bakal jadi langganan di sini. Nah, jadi segitu aja video dari ketika saya kretek ya. Di sini saya disclaimer dulu, saya tidak di-endorse, saya tidak mencoba mengiklankan tempat itu. Saya juga tidak berani merekomendasikan bahwa ini tempat pasti akan 100% cocok buat kamu, badan kamu jadi sehat. Karena saya percaya di cara pengobatan, di segala macam cara pengobatan di dunia ini, pasti itu sifatnya cocok-cocokan. Ada yang cocok banget, ada yang nggak cocok. Contohnya kayak kemarin saya pergi ke dokter gigi seminggu 2 kali di 2 dokter yang berbeda. Saya pakai di sana, saya pakai servisnya dokter itu, saya fine-fine aja, oke, no problem. Nah, tapi waktu saya lihat kolom komentar itu ada yang suka, ada yang ngehujat gitu loh. Jadi di sini saya tekankan disclaimer lagi. Saya di sini tidak mencoba merekomendasikan, saya tidak memaksa Anda, saya juga tidak di-endorse, tapi saya hanya sharing pengalaman saya aja. Nah, kenapa saya sharing pengalaman saya ini? Karena posisi dulu waktu saya pertama kali ke sana, saya posisinya tuh putus asa. Jadi serius, saya putus asa. Jadi body saya tuh udah nggak enak banget, pegel banget dari sini. Udah saya coba olahraga, udah saya coba minum obat, ini udah nggak bisa, pusing banget rasanya saya. Akhirnya saya udah putus asa dan akhirnya pergi ke sana untuk melakukan namanya chiropraktik ya. Kalau mungkin orang bilang pijat kretek. Dan setelah saya pulang dari sana, efeknya bagus banget hingga akhirnya saya kembali ke sana untuk ketiga kalinya ya di video barusan itu. Itu ketiga kalinya saya pergi ke sana. Buat saya pribadi cocok karena memang saya memang sadar betul bahwa masalah saya ini ada di bagian tulang punggung ya, dari leher, punggung sampai pinggang gitu. Karena memang saya jarang bergerak, sedentary life, kerja 9 to 5, masih bikin YouTube juga, duduk. Jadi saya nggak kaget kalau ada postur-postur tulang punggung yang kurang baik. Dan saya merasa banyak nggak enaknya di tubuh saya dan akhirnya saya mencoba ke sana. Saya takut, saya serius, saya takut awalnya karena banyak cerita yang serem-serem. Nah, tapi setelah saya coba itu enak. Nah, tapi yang harus diingat juga di sini ya, yang namanya kesehatan itu pasti cocok-cocokan. Kayak di TikTok itu ada yang orang bikin video, ada yang bikin VT juga katanya, alah pijat kretek, chiropraktik, chiropraktik itu nggak ada gunanya, nanti nggak ngefek, nanti ya juga kita balik ke sana lagi untuk dipijat lagi nanti, jadi percuma. Ada yang bilang kayak gitu, ya itu boleh, fine, itu kebebasan kalian untuk berpendapat. Tapi buat saya pribadi, misalkan nih kalau kita ngomongin pijat ya, kita pasti memang kalau pijat itu pasti berkala, kayak servis motor gitulah. Kayak motor kan nggak mungkin kan sekali servis habis itu nggak servis selamanya, pasti nanti akan ada servis lagi gitu. Sama kayak pijat kretek ini, karena kita habis dikretek, enak, posisinya udah bagus lagi tulangnya, nanti kita kerja ke sana, duduk, main game lagi, di depan komputer lagi, nanti kan lama-lama juga terjadi penumpukan lagi, dan perlu dikretek lagi gitu ya. Jadi kalau ditanya langsung sembuh, langsung sehat kayak sedia kala ya jelas, enggak. Perlu diiringi dengan lifestyle yang sehat. Jadi
Di sini saya kasih trik buat kalian. Ini triknya juga udah saya pakai juga. Misalkan kalian nggak pingin cepet-cepet balik ke sana lagi, kalian harus perbaiki lifestyle kalian. Nah, contohnya saya nih. Nah, saya tahu nih, sebelum ke sana, sebelum saya dikeletek, saya tahu lifestyle saya yang paling jelek adalah jarang gerak, jarang olahraga, sering main HP di kasur, sering main Mobile Legends sambil tiduran, dan itu berjam-jam sampai akhirnya ya banyak tekanan ya di bagian leher, pundak. Nah, di situ saya hilangkan semua. Terus juga yang nggak kalah penting, jangan begadang. Jadi setelah saya pijat kretek, badan saya enak, saya langsung menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Begadangnya saya hilangkan, bangun pagi, sering bergerak. Jadi saya sering jalan kaki kalau sore. Terus kalau saya malam makannya tuh jalan kaki. Nggak naik motor, nggak naik mobil. Biar apa? Biar bergerak. Terus juga saya memutus. Jadi waktu saya ngegame di HP, saya nggak pernah tiduran lagi. Saya langsung duduk di sini ya. Saya langsung duduk, terus menghindari pemakaian HP waktu rebahan di kasur, waktu mau jam tidur. Nah, dengan memotong hal-hal seperti itu, saya bisa merasa lebih sehatnya lebih lama. Jadi di sini yang saya tekankan, ini memang yang namanya kesehatan itu kita nggak bisa bergantung kepada satu hal. Nggak bisa bergantung kepada misalkan pijat kretek, obat-obatan, dokter. Karena pada akhirnya lifestyle kita nih yang akan menentukan juga gitu. Jadi dengan combo, kalau saya ya, dengan combo pijat kretek dan lifestyle yang baik, ini hasilnya akan maksimal banget. Nah, misalkan saya nggak ada lifestyle yang baik, saya tetap begadang, duduk berjam-jam, nggak gerak, main HP sambil tiduran sampai subuh. Nah, itu pasti ya pijat kretek ini nggak akan ada efeknya. Ya ada efeknya, cuma ya mungkin bentar aja gitu. Jadi harus dibarengi dengan lifestyle yang bagus. Terus juga ada orang yang bilang pijat kretek ini nggak ngefek. Karena ya nanti kita endingnya balik-balik aja gitu. Sebetulnya saya nggak tahu ya penyakitnya apa yang orang itu alami. Cuma di sini saya membagikan satu pengalaman saya waktu di pijat kretek. Nah, jadi waktu saya di pijat kretek itu ya, saya tuh punya masalah di pinggang. Pinggang ini tuh sering nyeri banget. Saya udah minum obat, saya udah jalan, olahraga, udah nggak begadang, lifestyle-nya good gitu ya. Udah lifestyle baik banget lah pokoknya. Tapi masih aja pinggangnya tuh sakit. Nah, bahkan ketika saya pergi ke tempat pijat kretek itu ya, saya juga tidak mendapati kesembuhan di bagian itu. Jadi waktu di pijat kretek kan ini rasanya nggak enak ya semua ya, sampai dapat dari leher sampai pinggang ya. Nah, habis di pijat kretek, leher enak, pundak enak, punggung enak, tapi di bagian pinggang itu nggak bisa hilang. Entah kenapa gitu kan. Nah, tapi saya nggak cepet-cepet ngomong, wah ternyata pijat kretek itu nggak mempan gitu. Enggak. Ternyata setelah berbulan-bulan berlalu, saya mendapati bahwa penyakit pinggang nyeri saya itu ternyata asalnya dari gigi bungsu saya, gigi geram saya yang tumbuh. Ini saya serius nih, ini saya nggak sengaja bisa menemukan itu ya. Jadi mungkin sekitar bulan September atau bulan Oktober di 2023 kan saya sakit pinggang ya, terus pergi ke pijat kretek juga itu kan. Nah, itu sakit terus. Nah, akhirnya di awal 2024 saya menyadari di sini tuh ada gigi yang tumbuh dan tubuhnya tuh nyeleneh. Akhirnya saya pergi ke dokter gigi, dicabutlah giginya. Dan tiba-tiba besok paginya sakit pinggang saya juga ikut hilang. Nah, di situ ingat ya. Jadi memang ada beberapa masalah kesehatan yang harus diselesaikan dengan cara lain. Nggak melulu harus dengan pijat kretek, nggak melulu harus dengan obat, nggak melulu harus dengan cabut gigi. Jadi memang kesehatan ini complicated banget. Jadi buat saya sih saran aja, kalau kamu mau coba monggo gitu ya. Tapi kita harus tahu sendiri ya, masalah yang ada di tubuh kita tuh apa gitu. Jadi kalau endingnya saya ternyata masalahnya di gigi gitu ya, tapi saya nggak sadar nih, tetap pijat kretek melulu bertahun-tahun ya tetap nggak akan sembuh gitu, karena masalahnya ada di sini. Dan yang namanya pijat kretek kan ini kan kayak istilahnya spesialis reposisi tulang gitu ya. Nah, tapi kan dia kan bukan dokter gigi, bukan dokter saraf juga. Jadi memang ekspektasinya ini memang harus diatur di sana. Jadi istilahnya nih kayak kalau digambarkan bahwa pijat kretek ini tuh posisinya kayak misalkan bengkel mobil, dia cuma ngurusin bagian kaki-kaki mobil aja. Nah, jadi kalau kamu pengen benerin AC mobil ya jelas di sana bukan tempatnya. Kalau kamu pengen ngetune up engine kamu ya bukan di sana.
Kamu kalau pengen ganti interior kamu lebih mewah di dalam mobil, dashboardnya lebih keren, ya jelas bukan di sana. Karena di sana cuma ngurusin kaki-kaki mobil aja. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, jadi segitu aja pengalaman yang bisa saya bagikan tentang pijat kretek. Di sini saya berani membagikan karena saya udah ketiga kali ke sana dan pengalamannya baik banget. Dan next saya juga bakal balik lagi ke sana sih. Memang secara harga buat beberapa orang akan merasa mahal, apalagi juga prakteknya juga dibilang nggak lama. Kalau yang pijat biasa kan lama ya, bisa ada yang 1 jam, ada yang bisa 45 menit gitu. Pada dasarnya chiropraktik yang saya tahu itu memang cepet. Tapi kan yang penting efeknya, selama efeknya bagus, ya cepet nggak apa-apa dong. Gitu. Karena ini bukan pijat yang otot segala macam digini-gini, nggak. Ini kayak reposisi tulang biar nggak ada yang apa ya namanya, terhambat kali ya pembuluh darahnya ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya nggak tahu ini bakal banyak yang nonton atau enggak. Cuma motivasi saya menceritakan hal ini di channel ini nih bukan karena di endorse, bukan karena AdSense. Tapi saya membayangkan bahwa di luar sana mungkin ada orang-orang yang kayak saya dulu ya, yang putus asa. Ini badan sakit semua, nggak tahu mau ngapain, terus tahu ada pijat kretek, tapi takut gitu. Jadi saya ingin membagikan pengalaman ini sama teman-teman. Siapa tahu ada yang senasib dengan saya dulu, dan mungkin kebingungan, kok kenapa ya kayak gini ya. Mungkin cerita saya bisa membantu, dan ya siapa tahu ini adalah metode pengobatan yang cocok buat kamu, seperti saya dulu. So, gitu aja ya videonya ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.